Iya, saya kenal dengan Pak Yonas yang banyak saya kenal dia Ko Yonas, tapi karena terlalu dekat, jadi akhirnya sering kali dia panggil saya Koko, saya panggil dia Koko, jadi nggak tahu siapa yang Koko. Ya, jadi Pak Yonas adalah orang yang sangat-sangat bekerja keras dan sedikit-sedikit selalu bicaranya selalu lempar ke nanti terserah Tuhan. Saya selalu bilang, oh dalam satu kerja kita kerjasama event itu kita harus ada yang namanya kerjasama itu tim, juga harus ada yang namanya juga ada untung rugi lah ya. Sebagai seorang teman, saya adalah salah satu yang cukup dekat dengan Ko Yonas, yaitu dari 3 orang ya, 2 orang mungkin ada di sini saya juga belum terlalu kenal, tapi Ko Yonas selalu bilang, kamu adalah teman baik saya. Dari 3 orang itu kamu yang paling banyak saya ceritain. Jadi waktu dengar cerita itu saya selalu tanya, kenapa ada masalah dengan kerjaan kamu tampak selalu tersenyum ketawa? Dia jawab, nggak apa-apa, itu karena kita harus lihat untuk keluarga kita, buat istri dan anak. Dia selalu ucapin itu terus. Saya cuma heran, emang anaknya kecil-kecil seberapa kali? Ya anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil, jadi semua apa nih, nggak apa-apa ya, kamu menyimpan semua memori saya. Sampai hampir 25 tahun kita kerjasama terus. Badai apapun, siapapun, mungkin dari pihak vendor, dari pihak keluarga, mungkin ada yang menekan dia. Saya jawab, Ko Yonas, kenapa kamu tidak mau melawan? Kenapa kamu tidak mau mempertahankan kamu punya hak? Dia jawab, saya pasrah sama Tuhan aja. Saya melawan, saya nggak bisa. Saya masih melihat istri, anak. Daripada nanti anak saya susah, nggak apa-apa lah, saya nyimpan sendiri. Jadi sebenarnya saya lihat Ko Yonas adalah satu karakter orang yang sangat bekerja keras. Malam jam berapapun saya kontak dia, selalu dia bisa balas saya. Saya tanya, kamu tidur jam berapa? Kalau saya tidur biasa jam 2, jam 3. Dia bilang, saya pokoknya kalau di telepon saya pasti nyambung. Dia bilang gitu. Jadi dalam setiap kali pertemuan saya selalu lihat, dalam semua dia punya senyum. Saya tahu itu banyak beban pikiran yang dia tanggung. Pada saat saya dengar dia ada sakit, saya bilang, Ko Yonas, kamu harus periksa baik-baik, karena kamu selalu bilang istri, anak kamu penting. Berarti kamu harus jaga badan kamu juga. Jangan nanti kamu ada apa-apa, kamu yang masalah, kamu ada sakit, nanti anak istri juga tanggung masalah itu. Tapi dia bilang apa? Nggak apa-apa, nih umur itu ada waktunya, Tuhan yang atur semua. Tapi waktu saat dia kelihatan suntuk gitu ya, saya tanya, ada apa? Dia cerita, jujur mungkin di depan teman-teman sekalian saya tidak bisa banyak cerita, waktu saya juga tidak banyak. Saya cuma selalu dia bilang dia tertekan oleh kondisi tentang teman-teman vendor yang sabotase dia punya kerjaan, terus tentang kata-kata yang di belakang dia yang gak enak itu. Dia bilang pokoknya intinya cuma satu, Tony, kita ini hidup cuma harus percaya sama Tuhan dan percaya dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita dengar sebagai seorang entertainment, kita dengar teman-teman yang lain ngomong, itu gak ada habisnya. Nah, jadi waktu itu kenapa saya sama beliau sangat-sangat dekat, karena kita ada pegang satu event, yang mana event itu terjadi keributan terus. Karena dalam keributan itu mereka saling menyerang, saling menghancurkan untuk supaya mereka bisa dapat keuntungan. Jadi waktu itu dari awal beliau nggak paham. Kenapa Tony? Itu kan ibadah, tempat ibadah. Kenapa tempat ibadah itu bisa ribut begitu? Saya jawab, ujung-ujungnya uang. Saya bilang gitu. Dia bilang, masa sih? Saya nggak percaya. Sampai akhirnya saya ajak Ko Yonas ke meeting-meetingnya, ikut acaranya, pertemuan dengan ketua-ketuanya. Baru Ko Yonas bilang apa? Wah, kamu punya jiwa lebih sabar kepada saya. Saya ini kalau saya yang jadi posisi Tony, saya pasti akan lawan gitu. Saya jawab, kenapa kamu nggak lawan? Kamu punya kondisi sendiri. Kenapa kamu masih melihat membantu saya untuk melawan mereka yang melawan saya? Saya bilang gitu. Tapi beliau bilang, berarti kita harus kerjasama aja, Tony. Apa yang Tony dengar, Tony sampaikan saya.
saya, udah cukup kita berdua. Apa yang saya dengar, ya saya akan cuma cerita sama Tony, hanya kita berdua. Jadi sebenarnya saya banyak kenangan yang cukup berat dan besar ya buat saya pribadi. Karena waktu saat beliau meninggalkan kita semua, saya kebetulan ada di luar negeri. Jadi saya begitu dengar kabar, saya kaget setengah mati. Saya waktu itu juga gak kenal anak-anaknya, saya cuma kenal istrinya yang punya kali. Tapi waktu itu saya udah bingung. Akhirnya saya tanya banyak-banyak teman vendor bilang iya, kejadiannya tadi pagi. Nah jadi nggak sempat ikut acara apapun. Makanya hari ini saya sangat berterima kasih sama keluarga karena diberikan waktu untuk saya berbagi bahwa ada satu kenangan yang paling kuat dari Ko Yonas kepada saya adalah satu, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah mau menghasut ataupun mau menjelekkan orang lain. Walaupun saya tahu itu adalah keluarga ataupun saudara ataupun teman ataupun dia punya teman baik sendiri. Dia ada banyak teman di entertainment, tapi dia tidak punya banyak teman karib yang bisa dia curhat. Jadi karena seringkali saya dekat sama dia ngobrol-ngobrol, dia bilang apa satu hal, kamu adalah orang yang saya lihat saya ngomong apapun rahasia saya, kamu tidak cerita ke orang lain. Ya udah, kok kita jadi teman baik aja. Jadi karena kita udah pegang hampir 10 tahun, 9 tahun punya event di tempat ibadah itu. Jadi dia satu waktu, saya ada feeling gak enak waktu saat 1 minggu atau 2 minggu, 10 harian itu beliau kirim satu foto tentang acara kita tahun lalu. Dia bilang, kangen Yoko, acara-acara gini lagi, kapan ya ini COVID selesai? Dia bilang gitu sama saya. Saya bilang, ya tenang aja kok, nanti kalau COVID-nya udah beres, nanti kita pasti akan ada bikin lagi acara itu. Ya aku pingin banget, sangat pingin sama teman-teman lagi. Wes sama Tony sama-sama enak. Nanti kalau kita ancur-ancur bareng, capek-capek bareng, sakit-sakit bareng. Bayangkan kerja di tempat outdoor bisa selama 4 hari tidak tidur. Tidurnya di mana? Di panggung, di bawah panggung. Tidurnya di mana? Di mana aja pokoknya dia ada waktu istirahat, ya istirahat. Jadi di sini saya sangat benar-benar merasakan kenangan ini terlalu besar dan terlalu banyak buat saya. Jadi saya hanya ingin sharingkan ke teman-teman satu hal yang penting. Beliau adalah sosok yang selalu menampakkan keceriaan dalam, walaupun di dalamnya banyak kelutan, banyak beban yang saya lihat dia sangat besar. Saya tanya satu hal, kamu beban apa? Dia cuma bilang, kamu gak usah tahu lah. Kamu cuma dengarkan semua cerita-cerita yang bagus-bagus dari saya. Gak perlu dengar cerita yang susah dari saya. Tapi saya bilang, kamu tapi ada banyak masalah, pikiran banyak. Mikir ya, ada masalah apa? Masalah kerjaan gak? Dia bilang, banyak lah. Masalah kerjaan, masalah ekonomi, masalah di sabotase, masalah di banyak, terlalu banyak. Kalau saya bisa ketemu dengan 2 orang lagi yang mungkin sahabat karibnya Ko Yonas, mungkin kita bertiga adalah saksi mata ya, saksi utama untuk melihat perjalanan kehidupan dari Ko Yonas gitu. Nah, jadi mungkin akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan kesempatan ini, dan juga mungkin bagi teman-teman yang ingin berbagi juga bisa silakan mungkin mau naik memberikan kesempatan 2 kata-kata untuk sharingkan tentang kenangan dengan Ko Yonas itu. Oke? Dari saya sendiri saya selesai tutup dengan satu kalimat adalah Ko Yonas adalah satu figur yang selalu mementingkan keluarga. Jadi makanya saya sekarang jadi teman baik dari anak-anaknya. Maaf ya, kita orang entertainment tidak pernah dipanggil susu, om, tante, itu tidak pernah. Kita makanya setiap kali mereka panggil om, ya panggil saya itu susu kan. Saya bilang, orang entertainment nggak suka dipanggil susu, kamu harus panggil saya kuku gitu kan. Nah jadi sekarang saya sama Alvin ataupun sama Brian ini kita jadi teman baik. Jadi teman baiknya saya panggil Koko, saya panggil dia Alvin, Brian. Karena apa? Karena sampai hari ini pun kita barusan kejadian acara kemarin di tempat ibadah itu pun, sampai hari ini pun baru Alvin seringkali yang saya selalu ceritakan tentang masalah yang dulu, tentang masalah keributan di itu tempat ibadah itu, dari tidak mengerti sampai akhirnya hari ini Alvin bilang, wow seberat itu ya. Saya bilang iya, karena dulu papamu banyak saya ceritain.
Jadi saya lihat kamu sama saya cocok sekali. Kamu persis papamu 100%. Makanya saya bilang sorry, saya harus sharing banyak. Jadi akhirnya cuma dalam waktu mungkin sekitar seminggu mungkin ya, Alfi bilang, wow ini tempat ibadahnya gak gampang. Nah gitu. Jadi kenangan saya tutup untuk dari saya adalah satu figur yang seorang bapak yang sangat mementingkan untuk anak dan istri dan tidak pernah menyerah tentang keadaan, selalu bekerja keras. Bayangkan ya, kerjaan itu terus dilakukan tanpa pamrih. Satu hal lagi yang saya sempat marahin itu beliau adalah kerja rugi mau dikerjain. Dia kerja rugi, benar-benar udah rugi. Saya bilang, kok kamu tuh udah rugi, jangan kasih lebih lagi, karena kita ini kerja harus ada hitungan. Dia bilang, ya gimana kok, aku harus menjaga nama baik ini perusahaanku. Kalau perusahaanku ini tidak jalan, ini resikonya nanti anak istriku makan apa? Saya jawab, iya kok, tapi 1 kali untuk cari nama boleh, 2 kali untuk promosi boleh, 3 kali, 4 kali, 5 kali rugi. Ruginya bukan rugi sedikit, ruginya bisa sampai 30%, 50%. Itu namanya kerja rodi, saya bilang gitu. Nah jadi di sini saya bagi kepada teman-teman adalah kita bisa meniru atau bisa mencontek ya, itu karakter dari Yonas adalah di suka dukanya beliau hanya selalu mengucapkan syukur sama Tuhan. Di duka sukanya beliau dengan senyuman sebesar apapun, dia selalu berusaha menekan ketakutan, menekan beban yang begitu berat, sehingga akhirnya tidak ada satu orang pun yang tahu. Walaupun mungkin sebagai istri, Ibu Natali juga tidak disampaikan, tidak disadar. Dia bilang apa? Istriku udah capek, istriku udah berat, aku gak mau. Saya nggak mau bikin beban buat istri saya. Kalimat itu buat saya mikir, wow ini bapak, dia bukan seorang bapak, dia bukan seorang suami, dia adalah hero buat keluarga dia. Itu. Sekian, terima kasih ucapan sharing dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang ada mau sharing, boleh silakan maju. Ada? Ada ya, kalau nggak ada mungkin saya akan lanjutkan sebagai seorang IO. Saya akan bantu untuk supaya kelancaran kita foto-foto.